Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya waladi. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah ya. Baik, anak-anak sebelumnya tolong videonya dinyalakan. Nanti tolong videonya dinyalakan biar Ustaz tahu di sini adakah anaknya atau tidak. Sudahkah disediakan buku paketnya? Yang kemarin tugasnya sudah selesai kah? Sudah ya. Kemarin itu tugasnya adalah membaca saja. Jadi membaca dan menulis artinya di buku, kemudian difoto. Dan menangkan itu semua mudah. Asalkan dikerjakan, kalau tidak dikerjakan malah akan dipantik. Baik, alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Ustaz di Zoom bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar tentang isim sifat. Tentang apa anak-anak? Isim sifat ya. Bagi yang baru datang silakan isi absen dulu. Dicat nama dan kelas. Kali ini kita akan belajar tentang isim sifat. Tapi isim sifat itu banyak. Nah, yang kita akan pelajari hanya salah satu isim sifat, yaitu isim mansub. Isim apa anak-anak? Isim mansub. Ya. Ini Ustaz akan share. Sambil dicatat ya. Ini di buku paket tidak ada. Ini ada tambahan sama Ustaz. Silakan sambil dicatat. Sediakan buku catatannya juga. Isim sifat ya. Isim sifat itu sama dengan kata benda sifat ya. Kata benda sifat. Biasanya kalau di bahasa Arab itu kalau diartikan diawali kata yang. Ya. Diawali kata yang. Contohnya di sini kabirun atau kabirotun artinya yang besar, ya kan? Ditambahkan yang. Contohnya lagi gorbiyun atau gorbiyatun. Ini yang artinya adalah yang bagian barat. Ya. Gorbiyun atau gorbiyatun. Jadi ini adalah artinya yang bagian barat. Contohnya lagi kata sifat apa? Ada yang bisa menyebutkan? Selain kabirun, gorbiyatun atau gorbiyun, adakah yang tahu? Biasanya kalau diartikan itu ada yang kasirun, bagus. Kasirun artinya yang banyak. Banyak. Adakah lagi? Ayo, yang ingat boleh buka buku paketnya lagi. Mungkin ada di situ. Ayo. Sawirun. Sawirun, ya. Artinya apa? Yang kecil, ya. Ada lagi kata sifat. Contohnya apa? Dhaifun. Apa itu artinya? Mah. Ya, betul. Terus apa lagi? Banyak insyaallah. Qawiyun. Qawiyun, ya. Itu artinya yang kuat. Ya. Banyak ya. Apalagi ya, yuk coba sebutkan yang banyak. Mungkin Mas Yusuf aja tahu. Artinya apa? Wasi'un. Luas. Bukan luas, yang luas karena isim sifat. Ya, kalau isim sifat biasanya diawali yang luas, ya. Begitu. Kemudian apa lagi? Ayo. Banyak ya.
Ada selain Mas Judi, coba ada yang bisa menyebutkan? Mbak Farah, silakan, mungkin bisa. Kathirun. Artinya apa, Mbak Farah? Yang banyak. Yang banyak, ya. Syukron kathiron, itu. Terima kasih yang banyak, ya. Itu, ya. Ada lagi? Tawilun. Kowilun, artinya apa? Yang panjang. Yang panjang, kowilun, yang panjang. Ya, dulu kelas 5 sudah pernah belajar kata sifat, yaitu isim tafdil ya, sama Ustadz. Itu semua isim sifat. Nah, itu bisa disebutkan buat contoh ini. Mas Viko mungkin. Siapa? Baru masuk ya Mas Viko. Apanya? Kamu itu Rak. Ini suara Viko masuk Udah ya. panjang terus ya. Ya. Oke, nah, baik. Jadi banyak ya anak-anak kata sifat atau isim sifat. Isim sifat itu sama dengan kata benda sifat. Isim itu kata benda sifat. Atau kita singkat bacanya adalah isim sifat itu kata sifat. Kata sifat atau isim sifat diawali dari yang, ya. Contohnya kabirun dan sebagainya, dan diartikan yang titik-titik. Ini kabirun yang besar, gorbiyun atau gorbiyatun yang bagian barat. Nah, di sini ada macamnya, ada kabirun, ada kabirotun. Masih ingat ya? Ada gorbiyun, ada gorbiyatun. Apa perbedaan dari kedua contoh ini? Kalau kabirun berarti ini mudzakkar apa muannas anak-anak? Kabirun mudzakkar. Kalau kabirotun ini mudzakkar apa muannas? Panas. Muannas. Kita tahu jelas ciri-cirinya di sini ada tak marbutah. Ya. Baik. Nah, isim sifat apa yang kita akan bahas kali ini? Karena isim sifat itu banyak, kita akan bahas salah satunya adalah isim mansub. Nih, apa isim apa anak? Isim mansub. Coba dibaca bersama-sama. Isim mansub. Isim mansub. Diingat-ingat isim mansub. Ya. Kalau tahun kemarin waktu kelas 5 kalian belajar isim sifat, isim apa itu? Masih ingat? Kelas 5 kemarin isim tafdil. Apa? Kelas 5 dulu belajar tentang isim tafdil. Nah, sekarang kita belajar isim mansub. Apa itu isim mansub? Isim mansub adalah isim yang sebenarnya bukan tergolong isim sifat. Isim mansub adalah kata yang sebenarnya bukan tergolong kata sifat. Akan tetapi dianggap sifat, isim sifat karena dimasuki oleh ya nisbah. Apa anak-anak? Dimasuki oleh apa anak-anak? Ya nisbah. Ya nisbah. Ayo diulang-ulang. Ya nisbah. Ulang lagi. Ya nisbah sampai ingat, sampai hafal. Ini istilah yang baru. Ya nisbah. Ya. Apa itu ya nisbah? Apa itu ya nisbah? Ya nisbah adalah ya yang ditasydid yang ditambahkan di akhir sebuah kalimat isim. Ya. Apa itu ya nisbah? Yang ditasydid yang ditambahkan di akhir sebuah kalimat isim. Bagus. Diulangi lagi, Mbak Aila. Coba diulangi lagi, Mbak Aila. Ya nisbah adalah Yang ditasydid yang ditambahkan di akhir sebuah kalimat isim.
Ya, ya yang ditasydid yang ditambahkan di akhir sebuah kalimat isim. Nah, sebelumnya coba tolong dicatat dulu ini. Isim mansub. Ini dari sini dicatat atau di screenshot aja dulu, nanti dicatat. Silakan di screenshot. Di screenshot. Sudah di screenshot? Sudah. Ya. Sekarang yang tadi dibahas masalah isim mansub. Silakan di screenshot. Nanti dicatat. Isim mansub adalah isim yang sebenarnya bukan tergolong isim sifat. Akan tetapi dianggap isim sifat karena dimasuki oleh ya nisbah. Apa itu ya nisbah? Nah, ini silakan di screenshot juga. Ya nisbah adalah ya yang ditasydid yang ditambahkan di akhir sebuah kalimat isim. Ya, Isim. kalimat isim atau kata benda. Ya yang ditasydid yang ditambahkan di akhir sebuah kalimat isim atau kata benda. Kita tambahkan kata benda biar tahu. Ya. Ya, silakan screenshot lagi, ini ada tambahan lagi. Nah, ya nisbah itu seperti apa? Ini ada garis putus-putus, berarti di sini ada isim atau kata benda kemudian disambung dengan ya nisbah ya yang ditasydid. Contohnya yang di bawah ini contohnya gorbun. Ada yang masih ingat apa itu gorbun? Barat. Barat. Barat itu bukan kata sifat. Barat ya barat. Timur ya timur ya. Bukan yang barat. Bagian, bukan. Bagian barat. Nah, barat itu artinya barat, bukan yang. Gorbun itu artinya barat gitu saja. Tidak diartikan yang. Nah, karena anak-anak ditambahkan ya nisbah, ya yang bertasydid sehingga menjadi gorbiyun. Gorbiyun atau gorbiyatun, maka inilah yang dimaksud isim mansub. Apa anak-anak? Isim apa ini? Termasuk isim apa? Isim mansub. Isim mansub. Ya. Isim yang tambahan ya nisbah, ya yang ditasydid. Mansub. Mansub. Ya. Nah, ini ada dua contoh ya gorbiyun dan gorbiyatun. Ini sudah tahu ya, ada yang mudzakkar dan muannas ya. Nanti kenapa kok dibedakan ada yang mudzakkar dan ada yang muannas? Nah, nantinya isim sifat atau kata sifat ini berpasangan dengan apa? Dengan kata apa? Apakah dengan kata yang mudzakkar juga atau muannas juga? Nah, harus sesuai. Kalau berpasangan dua kata gorbiyun, sebelum gorbiyun itu ada kata di sebelumnya, itu harus sama jenisnya. Mudzakkar harus dengan mudzakkar, laki-laki dengan laki-laki, muannas dengan muannas, atau perempuan dengan perempuan. Begitu. Ya, nanti kita akan buka di buku paketnya. Ya, di buku paket itu ada nanti. Nah, ini contohnya. Jadi sudah paham anak-anak ya nisbah itu? Ya, ayo perhatikan ya. Ya nisbah itu pokoknya berada di akhir sebuah kalimat isim atau kata benda. Contoh lagi ya, selain gorbiyun. Sarkun. Apa? Sarkun jadi sarkiun. Apa itu syarkun artinya? Timur. Timur menjadi syarkiyun atau syarqiyatun. Ya, itu artinya apa syarkun artinya? Timur ya. Ya, timur. Nah, contoh lagi selain itu, contoh Arab ya. Arabun. Arabun itu Arab kan ya? Nah, siapa yang di sini orang Arab? Nah, biasanya kalau Arabun ditambahkan ya nisbah menjadi apa anak-anak? Arabiyun. Nah, Arabiyun. Ya. Nanti artinya beda lagi, bukan Arab saja, tapi yang berbangsa Arab.
Ya. Begitu anak-anak. Jadi ketambahan ya nisbah menjadi Arabiyun. Kalian tinggal dikeraksan ya Pak Maaf ya. Berarti gimana Ustadz? Ya keraksaniyun Ustadz. Ya tambahkan ya Ustadz. Orang yang berbangsa keraksan ya dan sebagainya. Nah itu isim mansub ya. Nah contoh lagi ini ya. Ini gorbun tambahan ya nisbah menjadi gorbiyun atau gorbiyatun. Syarkun tambahan ya nisbah menjadi syarqiyun, syarqiyatun. Junubun, janubun, janubun menjadi janubiyun atau janubiyatun. Syamalun, syamaliyun atau syamaliyatun. Ya, begitu. Ustadz kok ditanwin semua ini Ustadz? Ya. Gorbiyun ditanwin, syarqiyun ditanwin, syarqiyatun semuanya ditanwin. Ya, nah tidak masalah. Ini karena ada al. Ya, kalau seandainya sama Ustadz ditambahkan al, ya ini cuma sebagai masukan sedikit. Kenapa kok ditanwin semua Ustadz? Di buku paket kok tidak ditanwin? Ya, kalau ketambahan al ini, tambahan al, nah seperti ini al-gharbiyun, bukan al-gharbiyun lagi. Kalau ketambahan menjadi al-gharbiyu. Ya, ini juga kalau ketambahan al-gharbiyah tuh. Ya, paham tuh? Paham. Nah, di buku paket kenapa kok tidak ditanwin Ustadz? Nah, itu ya. Karena ada alnya itu. Sehingga tidak boleh ditanwin. Kalau tidak ada alnya seperti yang di bawah ini, harus ditanwin. Ya, itu. Alhamdulillah ya. Nah, baik. Sekarang kita masuk di buku paket. Kira-kira adakah di sana isim mansub? Coba sambil dibuka buku paket tentang apa Nana kemarin? Ada yang masih ingat tentang apa? Mata angin. Mata angin ya, tentang mata angin. Coba silakan dibuka. Mata angin bahasa Arabnya apa Nana? Al-jihah. Al-jihah. Ya, ulang lagi. Al-jihah bersama-sama. Al-jihah ya. Harus hafal ya. Sering diucapkan insyaallah hafal. Sering diucapkan insyaallah cepat hafal. Al-jihah. Al-jihah. Silakan sambil dibuka buku paketnya. Oh ini, ya kemarin ini kan, sambil lalu diartikan. Nah, kira-kira adakah yang bisa menemukan di sini isim mansub di baris keberapa? Silakan. Ini baris pertama Indonesia. Baris di halaman buka di halaman 55 semuanya. Coba Ustadz tidak tahu di sini adakah isim mansub atau tidak. Ya, coba silakan dibuka halaman 55. Kira-kira adakah di sini termasuk isim mansub? Baris ketiga. Baris ketiga. Apa itu, Mbak Kanista? Australia. Ya. Australia. Ya.
Aslinya Australia, iya. Berarti Hmm. bisa juga ya. Tapi ini ya bisa juga, bisa juga. Tapi ini enggak ini, maaf. Ini seperti biasa, ini adalah isim. Seperti Asia, ya. Mungkin ini tasdid. Tapi ada alifnya di sini. Australia, ya. Ini bukan, ya. Bukan. Ya. Nah, di sini tidak ada ya. Coba sekarang dibuka halaman 56. Di baris keberapa di situ? Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di baris keberapa kira-kira? Adakah? Baris Yang berapa? 4 dari atas. Oh, 4 dari atas. Bacanya apa itu? Dari Syarqiyah. sebelah. Syarqiyah, ya. Di Jawa Syarqiyah. Ya. Ya, betul. Artinya awalnya dari kata apa ini asalnya? Sebelum ketambahan ya nisbah ini menjadi syarqun. Ketambahan ya nisbah menjadi syarqiyati, ya. Syarqiyati. Kenapa kok bukan syarqiyatu, Ustaz? Nah, karena di sini ngikut Jawa. Ada fi ini ya, ingat. Ada fi, maka semuanya di kasroh. Ini kok udah di kasroh karena ada ini. Ada seperti ya ini. Tak ada titiknya tapi ya. Sehingga ada tetap di fathah. Fi Jawa Syarqiyati karena ada fi ya, ingat kenapa di kasroh karena ada fi. Ada lagi di baris keberapa? Di baris keempat masih ada ya. Ya, Gorbiyati. Ya, Gorbiyati. Adakah lagi di sini? Nomor 3 dari bawah. 3 dari bawah. 1, 2, 3. Apa itu? Samaliyah. Syamaliyati. Ya, Syamaliyah. Nah. Terus 2 baris 2 dari bawah. dari bawah. 2 dari bawah. 2 dari bawah. Apa itu? Janubiyah. Nah, bagus. Yang disebut semuanya itu adalah isi mansub. Apa itu isi mansub? Ayo, masih ingat? Isi mansub adalah isim yang sebenarnya bukan kata isim sifat, tetapi Isim sifat karena dimasuki oleh ya. Nisbah. bagus Mbak Nora, Mbak Masuki semuanya ya bisa menyebutnya. Bagus ya, diingat ya. Tuh, ya nisbah. Ya nisbah itu apa anak-anak? Ya yang ditasdid di akhir. ditasdid di akhir kalimat isim atau kata benda. Ya. Itu bagus. Nah, ada sebuah pertanyaan. Kapan Ustadz kok ini diartikan al-gharbiyati bukan al-gharbiyu? Di sini menggunakan tak marbuto semua untuk yang Jawa. Ya. Yang Jawa ini Jawal Syarqiyati menggunakan tak, Gharbiyati menggunakan tak. Berarti ini termasuk muzakkar apa muannas kira-kira anak-anak? Termasuk muannas. Gharbiyah ini muannas, berarti Jawa ini muzakkar apa muannas anak-anak? Jawa Muannas. muannas. Kenapa Ustadz kok muannas? Biasanya kan muannas itu tak marbuto. Ya. Biasanya muannas itu kan tak marbuto. Nah, ternyata anak-anak muannas itu bukan hanya ditandai tak marbuto saja. Ya. Bukan hanya ditandai tak marbuto saja yang menunjukkan muannas. Ya. Jawa itu juga muannas. Kenapa? Karena perhatikan
Ustadz akan tampilkan ini sebentar. Nah, nih. Perhatikan ya anak-anak, nih Ustadz share. Kenapa kok mu'annas itu bukan hanya ditandai tak marbuto saja? Ternyata bukan hanya tak marbuto saja yang menunjukkan mu'annas. Akan tetapi ini, perhatikan tanda-tanda mu'annas ya. Ini. Sudah bisa dilihat yang di blok ini? Nah, Ya. Ini Ustaz besarkan ya. Nah, ternyata anak-anak ya, Jawa itu termasuk mu'annas karena ada di belakangnya itu ada namanya alif maksuroh. Karena ada alif maksuroh. Alif maksuroh adalah alif yang dibaca pendek. Jawa gitu aja, bukan Jawa gitu. Alif maksuroh. Berarti yang bengkok ini bukan ya Ustadz. Bukan. Tidak ada titiknya kan Jawa itu? Ya. Jawa itu tidak ada titiknya. Itu termasuk alif maksuroh. Ya. Jawa. Jadi yang ini adalah alif maksuroh. Apa anak-anak? Alif maksuroh. Dicatat. Silakan dicatat ini biar punya bekal tambahan ilmu. Jadi tanda-tanda mu'annas, tanda-tanda. Screenshot enggak? Boleh di screenshot. Nanti dicatat. Ya. Tanda-tanda mu'annas selain tak marbutoh, tak yang berbentuk bulat, contohnya al-madroh 1 dan sebagainya. Juga tanda-tanda mu'annas itu alif maksuroh, alif yang dibaca pendek, contohnya hubla atau Jawa ini. Ya, sehingga ketika berpasangan isim sifatnya itu harus jenisnya mu'annas juga. Nah, ini ada lagi yang poin C, alif mamdudah. Alif mamdudah ini alif yang dibaca panjang. Ya. Contohnya al-baydha'u. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an ini termasuk hukum mat ya. Ingat ya. Ayo ada yang ingat mat apa ini? Ayo. Mat mutasil. Mat wajib mutasil. Apa itu mat wajib mutasil? Ayo. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, ini kan satu kata. Iya, dalam satu kata. Dalam satu kata. Jadi baydha'u. Ini maka dibaca panjang apa pendek itu? Panjang. Dibaca panjang, yaitu baydha'u. Mana yang dimaksud alif mamdudah? Yang ini, yang di blok. Itu alif mamdudah. Ya. Nah, jadi ada 3 tanda bahwa itu dikatakan mu'annas. Yang pertama ada tak marbutoh, ya. Yang kedua ada alif maksurah yang seperti contohnya Jawa atau hubla, dan berikutnya tambahan lagi alif mamdudah, ya, yang dibaca panjang. Alif yang dibaca panjang itu adalah mu'annas. Contohnya lagi mu'annas asmaul, itu di Al-Qur'an asmaul husna, ya. Oh maaf, bukan. Ya, asmaul husna itu, ya. Pernah dengar itu? Pernah. Ya,
kan begini. Ini tambahan aja. Asma'u. Nah, al-asma'u ini adalah muadzakar apa muannas? Nah, karena ada ini ya. Pasangannya ada husna, ya. Ya kan? Pasangannya kan husna. Husna itu ternyata ada di sini contohnya. Husna. Nah, ya. Husna. Ini alif apa namanya kalau ini? Maksuro. Alif maksuro. Kalau ini alif mamdudah. Nah, kan satu pasang. Asmaul husna itu satu pasang. Berarti masih satu pasang, satu jenis. Semuanya sama-sama mudzakkar apa muannas? Muannas, begitu ya. Nah, sudah paham alif maksuro tentang mudzakkar muannas. Nah, di buku paket lagi, kita kembali lagi buku paket. Kenapa kok Jawa di sini, kemudian al-gharbiyati di sini pakai tak marbutoh? Karena Jawa di sini adalah tergolong muannas. Ya. Nah, fahim tuh? Paham nah. Alhamdulillah. Nah, ini termasuk ilmu baru ya yang kalian dapat. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dengan materi ini kalian bisa memahami. Untuk lebih mendalam lagi bisa kalian belajar lagi bahasa Arab tentang nahwu, tentang tata bahasa Arab. Ya, baik. Nah, untuk berikutnya anak-anak tugas hari ini anak-anak insyaallah tidak mudah ya. Tidak sulit, insyaallah tidak sulit. Tugasnya adalah Banyak-banyak ya, tidak sulit tapi banyak juga. Kemarin sulit enggak kemarin? Gampang, tinggal nulis Belum. artinya. Nah, yang belum jangan Banyak. ditunda-tunda. Ya, Jadi Dad. Ya, kan tinggal diartikan, sudah dibahas bersama, tinggal ngartikan lagi. Malah yang kita baca ini banyak yang tahu. Soalnya yang ditulis di sini nama kota kebanyakan gitu ya. Yang penting kalian harus semangat, jangan pas males. Kalau sudah males tapi bisa, insya Allah tidak akan selesai. Kalau kalian semangat, meskipun belum bisa, insya Allah pasti selesai. Daripada yang Aku bisa masih tapi banyak bahasa Arab yang belum. tuh, yang kemarin belum itu gara-gara tunda, sehingga banyak. Ya. Ya, aku nak. Nah, baik. Untuk kali ini adalah hanya ini aja. Halaman 26 saja, Dad. Halaman 57. Halaman 57. Hanya 57. Ini. Sulit apa mudah? Mudah. Kalian kerjakan ini tapi di mana? Di G-Form. Di Google Form, ya. Nanti di situ langsung ada skor. Jadi Ustaz tidak perlu mengoreksi di buku paket. Ya, kalian ketik, masukkan sana, langsung ada nilainya. Nah, tapi hati-hati cara mengerjakannya, dilihat dulu. Gampang sekali kan? Karena mudah. Yang penting kalian hafal arah. Nanti kata dikasih ini. link sama Ustadz. Ya, nanti Ustaz buatkan link Google Form-nya, kalian isi